Oke, kita mulai ya. Topik kali ini adalah isu lingkungan hidup, tetapi terkait dengan lingkungan hidup secara global ya, global, dan ingin membahas mengenai climate change. Ada yang sudah pernah dengar climate change? Climate change atau perubahan iklim. Ada yang pernah dengar? Ada? Halo, ada yang pernah dengar tentang climate change? Karena kita hidup sekarang ini di era climate change, ada perubahan iklim. Nah, coba kita akan lihat lebih jauh apa yang dimaksudkan dengan perubahan iklim. Charles, Muhammad juga enggak buka itunya. Charles, Selin, Manoi, Brando, Rengkung. Ayo, semuanya ada ya. Ada Ji. Oke, sip. So isi absen di portal Inspire semua sudah? Sudah. Oke. Orang scan screen. Oke. Perubahan iklim, sebab dan dampaknya. Aduh nih, kalau balik. Perubahan iklim, sebab dan dampaknya. Oke. Kita lihat pengertian perubahan iklim. Apa sih itu pengertian perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan yang terjadi ini dari berbagai sumber ya, tapi sumber-sumber yang resmi. Perubahan yang terjadi secara signifikan mengenai pola cuaca yang dihitung berdasarkan angka statistik dalam rentang waktu yang lama, bisa puluhan tahun hingga ratusan tahun lamanya. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadi perubahan iklim, seperti proses biologis, radiasi sinar matahari, tekanan tektonik, erupsi gunung berapi, dan masih banyak lagi. Jadi kalau baru 1-2 tahun, orangnya bisa bilang ini terjadi perubahan iklim secara permanen. Nah, karena perubahan iklim ini adalah hasil dari evaluasi ini torampe iklim, yang ada iklim semua kan ada periode. Ada, kalau orang kan di daerah Khatulistiwa, negara-negara yang beriklim tropis cuma 2, hujan dan panas. Tapi negara-negara yang beriklim subtropis atau negara-negara yang beriklim dingin, itu cuma ada 4 malah. Iya toh? Ada musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Nah, jadi ini dievaluasi semua iklim, bagaimana DP perubahan dari tahun ke tahun selama beberapa puluh tahun, malah ada yang lihat selama beratus tahun. Nah, baru di situ dilihat, oh iya betul, terjadi perubahan iklim. Karena apa? Pola cuaca berubah, iklim berubah. Temperatur meningkat atau temperatur menurun. Ya toh? Musim hujan menjadi lebih panjang, musim panas menjadi lebih pendek atau sebaliknya. Ada saat semusim hujan masih musim panas, ada saat semusim panas masih musim hujan. Seringkali badai datang, padahal badai itu juga bisa ada periodisasinya juga, badai itu bisa diperkirakan pada saat di belahan bumi mana suhunya turun, dia mengalami turbulensi apa gitu, di sini akan terjadi badai gitu kan. Nah, tetapi ini bisa aja tiba-tiba terjadi turbulensi dan lain sebagainya gitu. Dan badai bisa datang tiba-tiba. Pengertian perubahan iklim menurut Environmental Protection Agency atau EPA
adalah perubahan iklim secara signifikan yang terjadi pada periode waktu tertentu. Dengan kata lain, perubahan iklim juga bisa diartikan sebagai perubahan suhu yang drastis, curah hujan yang drastis, pola angin berubah atau menjadi lebih kuat, dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwa suhu bumi berubah 1 derajat dalam tempo 100 tahun terakhir. Jadi ini hasil penelitian. Suhu kalau naik, bisa saja ada banyak mutasi-mutasi sel, gen, virus, sehingga bisa saja pandemi corona itu salah satu akibat perubahan iklim, bisa saja, tapi belum dibuktikan. Atau penyakit-penyakit lain yang nggak pernah muncul kok sekarang bisa muncul. Oh ya, karena ada suhu berubah 1 derajat, ya toh, itu luar biasa pengaruhnya. Nah, perubahan iklim merupakan fenomena alam yang terjadi di bumi dewasa ini. Keadaan ini harus kita waspadai karena dampaknya yang dapat merugikan pada kehidupan di muka bumi. Oleh sebab itu, kita harus berupaya menjaga melestarikan bumi agar tidak terjadi lagi kerusakan yang parah yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Ternyata dari penjelasan sini, perubahan iklim itu bisa terjadi karena ulah manusia. Dan selain ulah manusia, bencana alam juga, ulah alam juga bisa menyebabkan perubahan iklim. Nah, kalau ada pertanyaan, raise hand ya. Penyebab perubahan iklim. Terjadi peristiwa perubahan iklim bukan hanya terjadi tiba-tiba saja. Ini dikarenakan ada faktor-faktor yang menyebabkan, baik itu karena fenomena maupun karena tingkah laku manusia, fenomena alam atau tingkah laku manusia. Dan inilah beberapa penyebab perubahan iklim. Pertama, aktivitas manusia seperti penebangan hutan secara liar. Kenapa penebangan hutan kok bisa bilang terjadi, bisa menyebabkan perubahan iklim? Ada yang bisa dijawab? Ada yang bisa menjawab? Penebangan hutan secara liar bisa menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Kenapa? Terjadinya fenomena pemanasan global. Apa yang dimaksudkan dengan pemanasan global? Terjadinya peristiwa efek rumah kaca, pasti semua sudah pernah dengar. Efek rumah kaca sering disebut. Terjadinya El Nino dan El Nina di lautan. Menipisnya lapisan ozon di atmosfer bumi. Nah, ini semua bisa menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Ada 5. Ini ada berapa kelompok ya? Berapa kelompok? Terbentuk berapa kelompok ya? Hah? Apa? Nyanyi apa dengar Jordi? Siapa ketua kelas Kang? Oh, ketua kelas apa ya? Jordi, Ci. Jordi, yo berapa dang? Berapa jumlah? Ada 6 kalau nggak salah itu, Ci. Oh, ini ada 6 kelompok Kita ya? sempat kirim Pak Ci. Aduh, kita sunyak baca belum lupa dang. Oh, iya, kelompok aja gak kirim. 6 ya? 6 ya? Oke. Dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim itu apa? Ternyata dampak perubahan iklim itu merupakan sesuatu yang dikhawatirkan bagi penduduk bumi. Karena iklim berubah, penduduk bumi itu jadi khawatir. Karena apa ya? Nah, khawatir sebab perubahan iklim ini sangat mengerikan dan bisa mengancam kehidupan manusia di bumi. Beberapa dampak perubahan iklim seperti infrastruktur menjadi rusak, merebaknya bawah penyakit terutama pernapasan, kekeringan dan kekurangan sumber air, terjadinya bencana alam di mana-mana, harga pangan menjadi semakin meningkat, udara menjadi semakin kotor. Itu dampak perubahan iklim. Apa sih dampak perubahan iklim? Dan infrastruktur menjadi rusak. Kenapa ya? Infrastruktur menjadi rusak. Akibat dampak perubahan iklim. Ya kan? Karena misalnya dia banjir. Banjir merusak semua infrastruktur publik milik pemerintah, baik jembatan, jalan-jalan, instalasi listrik, dan seterusnya.
merebaknya wabah penyakit yang saya bilang tadi dengan pernapasan, misalnya karena kering, karena dingin, kita itu sering sekali terpengaruh oleh bakteri-bakteri atau virus. Karena itu iklim yang berubah, kadang-kadang menjadi terlalu dingin, kadang-kadang menjadi terlalu panas. Kekeringan dan kekurangan sumber daya air. Kalau kering kan pasti orang kesulitan mau bertanam, cocok tanam kan. Kekurangan air itu bisa berbahaya bagi kesehatan. Harga pangan menjadi makin meningkat atau mahal, iya gak? Karena pertama bisa aja petani belum siap tanam, petani baru tanam, panas keras, jadi gagal panen, sehingga hasil panenan jadi mahal. Atau hujan lebat sekali membuat panenan itu terendam air, rusak. Kemudian bencana alam di mana-mana, ya kan? Jadi kalau suhu permukaan itu berubah dengan drastis, itu bisa membuat terjadinya bencana. Tadi kan disebutkan juga ada erupsi gunung api juga bisa terjadi karena efek-efek itu salah satunya. Kemudian tiba-tiba ada hujan sangat-sangat lebat sehingga bisa terjadi bencana banjir luar biasa. Banjir mengakibatkan longsor. Nah, longsor juga bisa merugikan kehidupan manusia. Kemudian udara menjadi semakin kotor. Ini Kak dampak-dampaknya. Misalnya orang menggunakan kendaraan begitu banyak. Pabrik-pabrik juga membuang limbah asapnya itu atau limbah buangan yang berupa uap atau asap itu kan di udara. Jadi udara itu kan menjadi banyak sekali polusi. Ketika mobil-mobil begitu padat di jalan raya menjadi begitu banyak polusi sehingga udara yang disebut ini kotor itu karena udara mengandung gas metan, CO2 dan seterusnya. Dampak perubahan iklim, orang sudah tahu DP dampak kan? Nah, ini kebakaran hutan. Iya kalau kekeringan, orang sundut ada orang yang sengaja atau dengan tidak sengaja membuka ladang baru ketika lagi panas-panas teriknya, kekeringan, lagi kering-keringnya, itu kan di Kalimantan sering sekali terbakar hutannya. Dan itu bisa mengancam kehidupan seluruh wilayah kota, kesehatan anak-anak, balita, bayi sampai manula. Itu bahaya sekali, itu asap yang pekat dan agak balem. Itu teman-teman yang tinggal di Kalimantan cerita itu asap itu luar biasa. Kalau akibat kebakaran hutan gambut itu. Aduh, asapnya itu. Nah, kalau dia balem begitu, dia masuk di paru-paru jadi apa? Namanya asap, biar suatu jendela kan ada saja yang bisa masuk ke dalam. Dan itu bisa berbulan-bulan, bahkan kerugian akibat kebakaran hutan dalam ekonomi daerah juga itu sangat besar. Perekonomian bisa macet gara-gara banyak toko tutup, tidak ada orang akan beraktivitas di udara yang begitu kotor, bisa berbahaya, tidak kelihatan apa-apa, kadang-kadang harus pakai lampu, pesawat-pesawat terbang, lalu lintas menjadi berkurang sehingga semua kegiatan-kegiatan perekonomian itu terhambat, mobilisasi terhambat. Nah, kemudian dampak perubahan iklim itu juga karena suhu di dunia itu bisa saja bertambah katanya 1 derajat loh dari hasil penelitian. Nah, bertambahnya suhu itu bisa membuat es di kutub utara dan selatan itu bisa mencair. Nah, kalau es mencair, jangan dipikir es mencair cuma rupa 1 gelas air dia ada keluar. Dia keluar itu seperti apa tahu? Air terjun. Kalau es mencair, es itu kan sebesar benua. Kalau dia mencair, dia bisa aja menyebabkan apa? Ini kan es mencair nih, lihat nih. Disebut iceberg ini. Ice yang mengapung di laut, yang bisa membahayakan itu kapal-kapal juga.
Dan kalau dilihat di internet, coba lihat es yang mencair di kutub, itu ngeri. Dia akan jatuh dengan bongkahan yang sebesar gunung di laut. Itu bisa menyebabkan tsunami kalau ada daerah yang berpenduduk di dekatnya. Kalau tidak ada penduduk, cuma antara daratan es semua, itu tidak ada masalah gitu kan. Tetapi masalahnya di bumi adalah permukaan air laut akan meningkat. Ketika permukaan air laut akan meningkat, banyak daratan akan tenggelam. Iya kan? Banyak daratan akan tenggelam, termasuk pulau-pulau kecil kita juga akan tenggelam. Kalau pulau-pulau kecil kita tenggelam, berarti batas negara kita itu akan berkurang. Karena negara kita diukur dari batas pulau terluar. Nah, itu akan sangat-sangat merugikan. Kelaparan, bisa aja. Kemudian badai, peningkatan intensitas badai, wabah penyakit, kepunahan, ada spesies-spesies tertentu bermutasi, tapi ada spesies-spesies tertentu punah akibat kenaikan suhu, spesies-spesies yang kecil. Kemudian kerusakan terumbu karang, panas laut itu meningkat, terumbu karang itu terjadi warnanya jadi bleaching, jadi lebih pudar, jadi putih. Masalah kesehatan itu sudah jelas. Kemudian serangan hama, bisa jadi terjadi serangan hama. Nah, itu dapat dampak perubahan iklim. Kemudian perubahan iklim terjadi karena pemanasan global. Kita kan sering dengar, apa sih itu pemanasan global? Pemanasan global itu yang menyebabkan perubahan iklim. Kalau di Indonesia sumbernya Indonesia disebutkan menjadi kontributor pemanasan global karena pengundulan hutan, eksplorasi pertambangan, dan emisi karbon dioksida CO2, lontaran-lontaran. Kebakaran hutan, misalnya telah mengakibatkan negara-negara tetangga terkena dampaknya. Kehidupan masyarakat di Singapura dan Malaysia terganggu. Jadi secara internasional tidak baik kalau orang mengganggu dengan kebakaran hutan. Dan orang berkontribusi terhadap pemanasan global dengan orang kebakaran hutan tersebut. Nah, jadi ini gambar ini juga kan boleh lihat, ini lebih perbesar juga. Masih ada yang masuk-masuk ya. Nah, bisa lihat nih. Sinar matahari kan, mestinya panas matahari ini tembus, diserap oleh bumi gitu kan. Tetapi ada sebagian dia balik lagi gitu. Yang dipantulkan oleh bumi diteruskan ke atmosfer. Tetapi yang sebagian yang tidak dipantulkan ini menjadi radiasi. Tuh. Tapi ada sinar matahari yang balik sana. Kalau ini segundul semua, kebanyakan akan menjadi radiasi. Nah, kita lihat pada tampilan berikut. Ini cuma memperlihatkan bagaimana bisa saja pohon yang dahulu begitu subur, bisa aja tiba-tiba kekeringan. Karena terjadi perubahan iklim, hujan tidak turun-turun. Kalaupun turun hanya berupa titik hujan sedikit, itu tidak mampu untuk mengisi tanah terbelah dan lain sebagainya. Nah, ini paling bahaya sekali bagi efeknya bagi manusia. Nah, ini itu pemanasan global. Kita lihat yang lebih detail lagi di sini ya. Nih. Apa yang menyebabkan terjadinya pemanasan global? Ada radiasi yang terperangkap yang disebut gas rumah kaca. Di sini tuh gas rumah kaca. Ini yang berbahaya sekali, gas rumah kaca ini gitu kan. Gas rumah kaca ini bisa ditimbulkan oleh apa? Banyak hal. Pemakaian pupuk juga menyumbang NO2 di nitrooksida. Begitupun pembakaran jerami. Atau orang juga bakar-bakar bahan, itu tidak boleh sama sekali. Begitupun kotoran sapi juga melepaskan berbagai macam gas. Begitupun hutan gundul itu tidak mampu dia menyerapkan CO2. Malah kalau hutan gundul itu biasanya tumbuhan hidup itu menghasilkan O2.
sedangkan nak menghasilkan O2 tapi menyerap CO2 juga tidak mampu. Nah, ini juga bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global di dunia ini. Ini yang tadi tuh, efek rumah kaca. Jadi ada radiasi inframerah yang berbalik dari atas yang sangat berbahaya. Kejadian normalnya begini, dia bilang. Kejadian normal di contoh ini loh. Tunggu ya. Efek rumah kaca merupakan salah satu penyebab terjadinya fenomena pemanasan global. Pemanasan global karena berpengertian berarti kan naik suhu. Jadi efek rumah kaca ini sangat mengkhawatirkan karena berdampak negatif bagi bumi. Ini kejadian normal. Kalau normal ini kan semua uap air naik ke udara jadi dingin turun lagi dalam bentuk uap air gitu. Tapi kalau ada rumah kaca, dia berbalik kemari semua. Udara hangat yang terbalik. Udara dingin, udara hangat ini di atas ada dia balik lagi ke bawah gitu loh. Nah itu karena ada lapisan-lapisan yang hilang di atas permukaan bumi. Efek ini JP penjelasan. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi karbon dioksida CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO2 ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Bayangkan kalau orang terlalu banyak eksploitasi, ya toh, batu bara, minyak bumi, bahan-bahan bakar organik lainnya, kotoran hutan lagi gundul. Nah, bagaimana banyak tuh CO2 itu dipantulkan lagi ke udara. Energi yang masuk ke bumi 25% dipantulkan oleh awan atau partikel lain di atmosfer. 25% diserap awan, 45% diserap muka bumi, 5% dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Nah, ini bisa tinggi nih. 5% kalau bumi sudah tidak bisa menyerap lagi. Bumi sampai kering sekali lagi, soalnya ada hijau-hijau, bagaimana dia bisa menyerap. Kesimpulan dari efek rumah kaca ini adalah bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan energi panas yang seharusnya dilepas keluar atmosfer bumi, dipantulkan ke permukaan bumi lagi dan menyebabkan temperatur permukaan bumi menjadi lebih panas. Akibat yang ditimbulkan dari efek rumah kaca memiliki dampak negatif dan positif. Nah, sekarang kita lihat di dampak positif. Dampak positif, rumah kaca memberikan fungsi keindahan. Banyak bangunan masa kini menggunakan sorry. Ini dia enggak benar nih yang menulis ini. Dampak positif dari rumah kaca sebenarnya kecil sekali ya. Dampak positifnya apa? Coba mau boleh cari. Tapi dampak negatif itu kelihatan. Dampak negatifnya itu kelihatan karena rumah kaca ini, ingat baik-baik, rumah kaca ini bukan karena bangunannya. Salah satu memang bangunan karena menimbulkan efek radiasi ke atas. Tetapi bukan rumah kaca karena ada kacanya, bukan ya. Tetapi karena orang aja hairspray itu salah satu gas yang bisa menambah rumah kaca. Rumah kaca itu karena itu tuh pantul ke bawah lagi di radiasi itu. Jadi ini dampak positif ini salah ya. Ini dia tidak suruh ketik asal-asal orang ketik. Jadi ini salah. Kemudian dampak negatif jelas ini pemanasan global dapat meningkatkan sinar matahari. Oke. Panas matahari meningkat. Kemudian apa sih jalur yang menyebabkan terjadi perubahan iklim yang berpengaruh pada kesehatan manusia? Nah, kita lihat ada gelombang panas yang ekstrim, cuaca ekstrim, temperatur naik, presipitasi. Nah, ini menyebabkan tingkat pencemaran udara, jalur terkontaminasi, dinamika penularan, dan akhirnya kita bisa melihat akan berpengaruh secara umum ini terhadap efek kesehatan. Kematian dan kesakitan yang berhubungan dengan temperatur.
Efek kesehatan berhubungan dengan badai dan banjir. Bisa aja kan orang kehilangan nyawa juga karena badai, karena banjir. Efek pencemaran kalau dia ada di laut, misalnya dia lagi sementara bermata pencarian di laut, terus ada badai tiba-tiba kan bisa aja. Efek pencemaran lingkungan, penyakit yang dibawa oleh makanan dan minuman. Nah, tapi manusia itu pinter ya, dia itu selalu berusaha untuk beradaptasi dalam segala situasi. Nah, ini jadi kita sudah tahu bahwa ini sangat berpengaruh terhadap efek kesehatan manusia ya, karena manusia di bumi itu paling banyak, tentunya yang kita bicarakan efek bagi manusia yang begitu besar akibat perubahan iklim. Kemudian kondisi iklim juga yang tidak stabil dapat menyebabkan peningkatan kejadian bencana. Jadi efeknya juga terhadap lingkungan juga jelek. Bisa terjadi bencana dan lain-lain. Tetapi ketika bencana itu terjadi, balik lagi kepada manusia. Manusia kena lagi dampaknya akibat bencana, akibat perubahan iklim. Ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung. Nah inilah kalau di anatomi tubuh manusia ini secara kimiawi bisa dijelaskan kondisi-kondisi seperti ini. Mulai dari berpengaruh terhadap saraf-saraf, otak dan lain-lain, segala jenis lagi ini zat-zat kimia ini berpengaruh pada paru-paru, berpengaruh juga pada bagian-bagian tubuh yang lain ya. Nah, ada efek-efek yang memberikan ini kedokteran. Cuma mau memperlihatkan bahwa sebenarnya ini berbahaya sekali bagi manusia. Ada efek jangka panjang, tapi ada efek juga jangka pendek. Ya toh? Efek jangka pendek jangka panjang lihat bisa menyebabkan kanker, keracunan, limfa dan lain-lain dan seterusnya. Ini berdasarkan hasil penyelidikan. Jadi intinya perubahan iklim itu sendiri sangat berdampak pada ekosistem karena perubahan iklim mengancam stabilitas ekosistem, mengancam kehidupan keberagaman makhluk hidup atau biodiversity-nya. Kerusakan sistem fisik dan ekologi bumi ini juga dapat dibuktikan dengan adanya penipisan lapisan ozon di stratosfer, penurunan keanekaragaman makhluk hidup, degradasi tanah, dan perubahan sistem atau siklus air. Nah ini paling bahaya. Siklus airnya juga berubah, padahal manusia tubuh 85% itu terdiri dari air, dan bagaimana kita kalau tidak ada air di dalam kehidupan di bumi ini, gitu kan? Kalau seandainya kita tetap melakukan tindakan-tindakan yang merusak lingkungan hidup, seperti penebangan hutan, seperti membangun terus tidak menaati hukum-hukum lingkungan. Untunglah ada tata ruang yang sudah mengarahkan peruntukan tanah, sudah mengarahkan tutupan-tutupan lahan, berapa persen boleh ditutup dengan bangunan, berapa persen tidak, dan berapa persen ruang terbuka hijau. Itu gunanya agar lingkungan kita meminimais dampak-dampak pemanasan global dari lingkungan sekitar kita. Bagaimana juga kita memperlakukan ruang-ruang terbuka kita. Jangan cuma terbuka tanpa hijau, terbuka juga harus hijau karena akar-akar pohon, akar-akar tanaman itu berguna untuk apa? Ekosistem, makhluk-makhluk hidup untuk melakukan segala macam kebutuhannya di bawah tanah, itu cacing-cacing dan lain-lain untuk menyuburkan tanah. Selain juga akar-akar itu berfungsi untuk parkir air. Air itu cepat sekali menyerap, kalau ada hijau-hijau diserap oleh akar, ditahan di tanah menjadi air tanah dan tidak langsung kembali ke laut untuk kembali lagi ke udara dan jadi banjir. Kalau sering sekali air itu tidak tertampung atau tidak meresap di dalam tanah. Oke, demikian penjelasan singkat mengenai pemanasan global karena ini sudah hampir jam 4 dan ini Zoom cuma minta sampai jam 4. Silahkan kalau ada pertanyaan.
nanti Ngoni baca di GCR ya. Inci akan kasih Ngoni petugas ya. Dapat dengar? Ada, Inci Inci. akan kasih Ngoni. Ada, Ci. Ya. Ada. Oke. Yes. DP kelompok. Heeh. Ada 8 kelompok, Ci. 8 kelompok. Oke, Iya, isi Ci. berapa orang? 3-3 atau 4 orang? Ampa, Kang? Ada 3. Ada 3, ada 4, Kang. 5, Ci. Oh, ada 5. Banyak Ada sekali. yang 5, ada yang 6. Oh, satu kelas ini ada isi 40 orang kali ya? Iya, Ci, ada banyak. Oke deh, kalau begitu. Ya. Oke, Ci. Jadi kalau enggak ada pertanyaan, orang somo leave meeting. Sampai baku dapat minggu depan ya. Nanti mau lihat apakah Inci Cynthia atau saya yang akan berikan lagi. Nanti kita lihat bagaimana waktunya. Cuma yang penting kita mau bilang tugas. Tugas itu baca di GCR, sebentar malam Inci umumkan, karena tugas ini adalah tugas kelompok yang akan dikumpulkan minggu depan oleh kelompok. Ya, tidak jauh-jauh tadi yang Inci bertanya-tanya ada berapa kelompok, mungkin Inci mau kasih yang tadi, no? Ini akan develop yang Inci nak jelaskan, mau cari di internet sampai mau dapat, mau browsing dan mau jabarkan. Nanti Inci jelaskan di Google Classroom, ya. Terima kasih bagi sudah mengumpulkan tugas. Lihat ada 41 yang kumpul tugas, kayaknya sudah semua ya. Terima kasih tugas individu dan sampai jumpa lagi minggu berikut ya. Salam sehat semua ya. Ci, boleh nanti minta DP materi, Ci? Boleh sekali. Jordi, ada materi-materi dari dosen-dosen itu nanti minta, no? Kalau Cynthia ada materi apa minta, nanti bukan kasih langsung ya, selalu kasih di Google Classroom supaya terdata semuanya apa yang orang kasih ya. Baik. Minggu lalu Inci kasih apa ya, Jordi? Minggu lalu. Oke, Ci. Minggu lalu Inci kasih materi apa? Itu nanti Inci mau bagikan lagi. Yang mitigasi bencana, Ci. Oh, bukan Cik Cynthia minggu lalu. Kita yang 2 minggu lalu. Jadi itu yang Cik akan kasih yang 2 minggu lalu. Cik Cynthia yang mitigasi bencana. Cik Cynthia nanti minta Pak Cik Cynthia. Cik Cynthia kalau nggak salah kita undang di GCR. Nanti Cik Cynthia juga boleh kirim Cik Cynthia materi di GCR. Oke? Ya. Oke, Cik. Jadi Cik DP tugas itu Oh, ada Cik Cynthia. Cik Cynthia apa kabar? Terima kasih Cik Cynthia. Kalau materi sudah begitu habis kasih kuliah langsung dibagikan untuk materi, kecuali misalnya ada kalau materi terkait. Oke, Inci boleh taruh di GCR dong, Inci. Itu nanti kita undang Pak Inci, Kang. Kita seundang di GCR isu strategis tata lingkungan. Belum? Sudah, masuk. Oh sudah. Iya. Isi di situ nih. Iya, materi-materi dah. Hari ini tentang climate change. Kalau ada nanti tambah nanti. Oke. Iya, Inci. Terima kasih semuanya. Lelah sekali kita Inci dari paginya berhenti ya. Ini kelima ini. Terakhir ini suka 5. Mama Mia, aduh banyak sekali. Oke deh. Hari Selasa ini memang paling ngeras sekali. Kemarin 2, besok mau 3. Aduh. Oke deh. Terima kasih semua Cik Cynthia ya. Oke. Itu Cik, by the way kita masuk tuh ini S2P Kota Tropis Pesisir sudah. Tadi kita ada masuk. Nanti kita baca tadi di WhatsApp ya, kita chatting nih. Tuh kita ada kasih tugas apa ya? Cik, biar Cik boleh cari label literatur untuk memperkaya Cik. Oke. Thank you semuanya. Terima kasih, Ci. Ya, leave meeting ya. Yuk.
Thank you.